segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi kemarin kita sudah membahas tentang theopreneurship pada saat bab 3 ya. Bab 3 ini kan membahas tentang theopreneurship dalam sejarah dunia. Nah, yang pertama kita sudah membahas tentang theopreneurship sebelum penciptaan. Kemudian theopreneurship sama penciptaan. Kemudian theopreneurship setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, di sesi ini kita akan bahas bagaimana penggenapan janji keselamatan bahwa nanti akan lahir Yesus untuk menyelamatkan itu. Nah, untuk menggenapkan ini ya, untuk 4000 tahun ini Tuhan akan memakai theopreneur. Di setiap generasi ada theopreneur yang Tuhan pakai. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keturunannya ini, garis keturunannya tetap terjaga sehingga nanti Yesus bisa lahir dengan selamat. Yesus bisa lahir dan bisa mengerjakan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia. Oke ya. Nah, penggenapannya mulai dari sini. Nah, mulai dari pertama adalah theopreneurship zaman Adam. Ya, jadi ini Adam setelah kejatuhan. Kalau tadi sebelum kejatuhan, sekarang theopreneurship zaman Adam setelah kejatuhan. Nah, apa theopreneurship zaman Adam? Bapak Ibu tahu bahwa waktu mereka dibuang ke dunia, mereka jatuh dalam dosa, mereka di Taman Eden mereka dibuang dan mereka ada di dunia ini dan mereka harus bekerja mencari nafkah, Bapak Ibu Saudara. Ingat tadi kuncinya apa? Ada janjinya apa? Akan lahir dari keturunan Adam. Manusia akan lahir, yaitu Yesus, sang juru selamat itu. Jadi mulai keturunan Adam inilah Tuhan akan memakai theopreneur. Nah, theopreneur yang pertama yang Tuhan pakai di zaman Adam adalah ini, Bapak Saudara. Saya tulis ada 3 di sini ya, yaitu konsep pertanian zaman Adam. Nah, waktu Adam dan Hawa mereka hidup di dunia ini, mereka harus mencari nafkah, mencari makan. Mereka harus bekerja. Dan pertama waktu zaman Adam mungkin ambil pohon buah di hutan, ambil singkong mungkin di hutan, seperti itu yang tumbuh liar. Nah, tetapi pada saat musim hujan mereka nggak bisa keluar. Pada saat musim badai mereka nggak bisa keluar. Musim salju dan lain sebagainya mereka nggak bisa keluar. Nah, tapi konsep ini mulai pada zaman apa? Zaman anaknya Adam. Waktu anaknya Adam, Kain dan Habel lahir, mereka melihat kok bapaknya setiap hari kerja seperti ini ya. Wah, akhirnya apa? Mulai timbul dari pikirannya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian berapa itu? Kitab Kejadian 3 ya. Bahwa Kain sebagai petani, sedangkan Habel adalah gembala domba, sebagai peternak, Bapak Saudara. Nah, itu yang merupakan dasar bahwa konsep pertanian itu mulai ada pada zaman Adam. Bagaimana konsep pertanian itu? Waktu pertama mereka pergi cari di hutan, pergi cari kemana-mana. Semakin lama kan habis tuh. Bahan makanannya mulai habis tuh. Akhirnya mulai timbul dalam pikiran si Kain. Waduh, bapakku ini tiap hari begini gimana kalau musim hujan? Wah, nggak bisa. Akhirnya dia mulai berpikir, bagaimana kalau kita bercocok tanam di dekat rumah? Akhirnya dia mulai melihat, oh rupanya pohon jambu ini, pohon mangga ini, dia bertumbuh kalau ada buahnya yang jatuh, bijinya ini akan tumbuh. Nah, si Kain mulai melihat, Bapak Saudara. Nah, mulailah timbul konsep pertanian. Dia mulai tanam tanaman-tanaman. Ya, kalau ada sawah pada saat itu karena mereka juga makan gandum ya. Nah, bagaimana supaya bisa gandum bisa ini? Nah, kalau musim kemarau bagaimana? Nah, Bapak Saudara, dia mulai berpikir, waduh, kalau musim hujan bisa bercocok tanam, tapi kalau musim panas bagaimana caranya? Jadi dia mulai berpikir tentang pengairan.
waktu musim panas, Bapak Saudara, sini katakan dia adalah petani. Nah, dia sudah berpikir tentang pengairan, Bapak Saudara. Bagaimana mengairi musim panas, ada air yang datang ke sawahnya sehingga padi atau gandum itu bisa dimakan. Nah, jadi konsep pertanian itu sudah ada, walaupun masih sangat sangat primitif, tapi sudah ada pada saat itu. Ini bukti bahwa apa? Tuhan memakai theopreneurship, konsep ini untuk apa? Melakukan proyek lahir untuk menjaga keturunan Adam ini sehingga nanti akan lahir kelak sang juru selamat. Lewat apa? Konsep pertanian. Setelah itu konsep pertanian berkembang. Apalagi di zaman Adam tuh, yaitu konsep peternakan. Nah, awalnya mungkin mereka cuma makan buah-buah ya, saudara ya. Makan buah-buah, tapi lama-lama kok, waduh, kok nggak ada daging yang nggak enak. Bagaimana sih biar bisa dapat daging? Nah, awalnya mereka berburu, Adam berburu kambing, domba, lembu di hutan. Mereka berburu, tapi lama-lama kelamaan si Habil mulai, wah ini kalau bapakku sakit kita nggak bisa berburu nih. Bagaimana caranya? Habil mulai berpikir, wah gimana kalau kita beternak, artinya dapat anakan domba, anakan kambing, anakan lembu, mulai dibawa pulang, mulai dibikin kandang. Nah, makannya diambil. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kelak itu akan beranak, buahnya, dan akhirnya mereka bisa makannya. Inilah konsep konsep peternakan yang pertama kali. Ya, kenapa Tuhan memakai ini? Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan keturunan Adam ini yang nanti kelak akan melahirkan Yesus ini. Itu theopreneurship pada zaman Adam, yaitu tadi itu konsep pertanian, kemudian konsep peternakan, dan ketiga ini adalah konsep ini, konsep sains atau ilmu pengetahuan pada zaman Adam. Nah, rupanya ilmu pengetahuan juga sudah berkembang pada zaman Adam. Jadi jangan berpikir bahwa ilmu pengetahuan baru-baru aja. Enggak. Zaman Adam 6.000 tahun yang lalu itu sudah ada sains, walaupun masih primitif, belum modern seperti sekarang. Apa sainsnya? Waktu dia melihat cuaca, oh ini musim hujan, dia mulai mengatur segala sesuatu. Kalau bercocok tanam harus musim hujan nih. Jadi kurang lebih bulan, kalau kita di Indonesia kan mulai bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu kan musim hujan tuh. Nah, dia mulai berpikir, nah setelah itu musim panas, dia harus ngapain? Nah, itu sains, ilmu pengetahuan dia mulai pakai. Nah, bagaimana konsep peternakan, bagaimana melihat, oh anak ini kambing, dari anak dulu sampai dengan besar, itu ilmu pengetahuan, Bapak Saudara. Buah, bagaimana dia menanam jambu ini dari bijinya, kemudian tumbuh, terus semakin besar sampai menghasilkan buah, itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi sains sudah berkembang waktu manusia pertama hidup, Adam hidup itu, Bapak Saudara. Jadi luar biasa. Tuhan akan memakai theopreneurship ini untuk menjaga. Nanti kita akan lihat di semakin kesini, theopreneurship semakin modern. Tujuannya satu adalah apa? Untuk melaksanakan proyek ilahi. Wow, luar biasa. Tuhan mempunyai rencana nih, Bapak Saudara ya. Tuhan mempunyai rencana untuk menjaga rencananya itu berjalan. Dia akan memakai theopreneurship. Jadi zaman Adam dan nanti sampai dengan zaman kita sekarang nih, Tuhan akan memakai theopreneurship untuk apa? Melaksanakan proyek ilahinya itu, saudara. Nah, zaman Adam itu 3 itu dulu. Oke, Bapak Saudara. Nah, selanjutnya kita akan bahas zaman lain lagi, zaman Nuh. Ya, itu zaman 3 konsep itu terus berkembang. Set, Enos, kemudian sudah berkembang tuh, mereka punya peternakan, pertanian, yang pengetahuan sudah berkembang pada saat nanti sampai dengan zaman Nuh itu sudah semakin canggih lagi ilmu pengetahuan sampai Nuh bisa membangun bahtera. Luar biasa, Bapak Saudara. Walaupun manusia pertama yang masih primitif, tapi Tuhan memakai untuk menggenapi janjinya. Tuhan memakai theopreneurship untuk menggenapi rencana Tuhan. Oke, Bapak Saudara, demikian theopreneurship pada zaman Adam. Tuhan Yesus memberkati.